Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian pencinta tanaman. Semoga kita sehat-sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, kali ini saya ingin sedikit curhat pada sahabat-sahabat sekalian bahwa saya menginginkan sekali atau mendambakan sekali memiliki pohon kurma. Tapi saya menginginkan dari proses saya sendiri atau dari proses yang dilakukan sendiri, artinya tidak membeli. Baiklah, beberapa waktu ke belakang saya mencoba dan mencoba untuk mendapatkan bibit kurma atau benih pohon kurma. Dan alhamdulillah proses yang saya lakukan sudah berhasil, kalaupun jauh dari kesempurnaan. Tapi paling tidak diharapkan dan saya berharap memberikan inspirasi pada sahabat-sahabat sekalian yang berkeinginan sama dengan saya untuk memiliki pohon kurma, tapi dari hasil proses dari awal pembenihan diproses sendiri. Mudah-mudahan nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah dan cara-caranya, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi pada sahabat-sahabat sekalian yang ingin mencoba mendapatkan atau menghasilkan bibit pohon kurma dengan proses sendiri atau proses yang dilakukan sendiri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, saya sekarang akan memberikan langkah-langkah untuk membuat pembenihan biji kurma. Yang pertama adalah kita menyediakan biji kurma, dan biji kurma ini karena belum ada di pasaran, saya ambil dari bekas konsumsi yang saya gunakan, dan jenisnya juga tidak tertentu atau bukan varietas tertentu. Ini hanya untuk sekedar untuk membuat eksperimen atau percobaan bahwa sebenarnya biji kurma itu jenis apapun bisa tumbuh atau bisa jadi. Langkah yang pertama adalah kita mencuci biji kurma ini sampai terlepas dagingnya, karena awalnya ini masih nempel dagingnya seperti ini belum bersih, ada dagingnya yang masih nempel, dan kita cuci sampai bersih. Seperti yang ini yang sudah saya cuci dengan bersih, dan ini sudah saya cuci. Setelah itu kita sediakan cairan garam dapur dan dimasukkan ke toples, dan setelah itu kita masukkan ke toples ini, dan ini yang sudah saya rendam di air garam, dan ini baru 2 hari. Kemudian setelah ini 3 hari kita ambil dan kita sediakan toples. Jenis toplesnya diusahakan jenis toples yang agak tinggi, tidak seperti yang ini. Ini terlalu rendah, atau yang lebih tinggi lagi. Setelah itu kita simpan kapas di sini dan sampai penuh, sampai seperti ini. Dan setelah itu biji kurma yang sudah tadi direndam 3 hari kita simpan di toples ini. Tidak ada aturan harus bagaimana menyimpannya, dan kita atur saja berapa biji kurma yang kita inginkan. Setelah itu langkah berikutnya kita kasih air atau semprot air atau teteskan air. Jangan terlalu basah, karena kalau basah nanti akan busuk. Cukup dengan diteteskan atau disemprot sedikit atau diinikan dengan air seperti ini. Setelah itu
toples ini kita tutup seperti ini, dan supaya tidak ada udara yang masuk, si toples ini kita tambah dengan lapisan lakban seperti ini. Ini yang sudah saya lakban, dan ini baru beberapa hari atau baru kemarin, sehingga belum ada yang tumbuh. Dan setelah toples ini dibalut dengan tambahan solatip, maka kita simpan di tempat yang tidak kena cahaya matahari langsung, karena nanti kalau kena cahaya matahari langsung akan terjadi mungkin kelembaban atau penguapan. Dan kita simpan berapa hari, tumbuhnya si biji kurma ini jadi kecambah itu kurang lebih 40 hari. Dan seperti apa nanti akan jadinya, saya kebetulan sudah membuat pemenihan, dan hasilnya kebetulan sudah ada. Ini nanti akan tumbuh kecambah di toples ini. Ini sudah tumbuh daun dan akar. Lihat, ada, ini sudah tumbuh daun. Kemudian ini di toples yang agak tinggi, ini belum, sebagian sudah ada daunnya tapi belum semuanya. Ini sudah kurang lebih 40 hari. Setelah itu si benih ini kita pindahkan ke media yang lain. Dipindahkannya jangan langsung ke polybag, tapi ke tempat yang bukan polybag. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan media bekas botol air mineral. Kemudian kita kasih media, dan medianya diusahakan tanah bercampur pasir atau dikasih pasir. Dan setelah itu kecambah yang sudah jadi ini kita coba. Kecambah yang sudah jadi ini kita pindahkan ke toples. Seperti ini, dan akarnya harus tertutup oleh tanah. Nah, setelah itu ya kita kasih air sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti akan terjadi pembusukan. Atau juga menggunakan ini yang sudah saya pindahkan ke media bekas aqua glass. Kemudian setelah itu kita menggunakan media plastik dan ditutup pakai karet. Ini contohnya yang saya lakukan di botol aqua, dan ini sudah kurang lebih 2 minggu dan sudah tumbuh. Kemudian jangan lupa ini ditambah balut dengan solatip. Apa bedanya? Kalau ini menggunakan plastik, kalau ini tidak menggunakan plastik, yang jelas harus tertutup, dan ini juga ditutup. Contohnya seperti ini.
Ini belum saya tutup. Ini sudah jadi, lihat, sudah tumbuh daun dan belum ditutup pakai solatip. Kemudian ini ada beberapa contoh yang menggunakan media aqua atau bekas aqua. Nah, seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, tetap menggunakan plastik atau diikat dengan plastik. Tujuannya supaya menjaga penguapan, karena kalau tidak ditutup, yang saya alami, si ini akan akan mati atau tidak tumbuh. Dan baru setelah ini daunnya bercabang banyak atau bercabang minimal sudah kelihatan menjadi daun si tunas ini, seperti ini. Ini nanti kita pindahkan ke media yang lain atau media polybag. Kemudian setelah dipindahkan ke media polybag, baru kita pindahkan ke tempat yang kena sinar matahari. Nanti akan saya tunjukkan hasil dari benih kurma ini yang sudah dipindahkan ke polybag. Itu saja, dan kita akan lanjutkan. Inilah sahabat-sahabat hasil dari proses yang sudah saya lakukan. Sudah berhasil tumbuh, walaupun saya belum bisa mendapatkan hasil yang banyak. Ini hasilnya sekedar uji coba yang prosesnya saya lakukan, dan sudah saya punya 10 kurang lebih. Ini yang sudah berumur 7 bulanan, yang ini baru 2 atau 3 bulan. Dan sekarang saya ingin proses memindahkan dari botol aqua ini yang sudah terlihat bertunas dan tumbuh daun, dan akan saya pindahkan proses ke polybag. Dan alhamdulillah proses yang dilakukan oleh saya, hasilnya ternyata bisa jadi atau bisa dilakukan. Ya, itu saja. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi pada sahabat-sahabat sekalian yang ingin memiliki pohon kurma dengan pembibitan atau pembenihan oleh sendiri atau dilakukan sendiri apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat dan motivasi, dan kita tetap belajar terus. Dan saya juga perlu pengetahuan banyak untuk bisa sampai ke mungkin berbuah atau tumbuh besar. Perlu pengetahuan tentang treatment, tentang jenis-jenis yang lain yang kita perlukan untuk mengolah atau memelihara pohon kurma ini, karena pohon kurma ini berbeda dengan tumbuhan yang lain yang ada di khususnya di kita. Tetap kita belajar dan tetap belajar mencari ilmu dan mencari pengetahuan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tetap semangat untuk bertanam atau untuk khususnya belajar tentang pohon kurma ini, karena mungkin banyak sahabat-sahabat sekalian yang ingin mendapatkan atau memiliki pohon kurma ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.